Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 44 Laboratorium Sistem Informasi Manajemen, yaitu nama saya Utara Ayu, NPM 2003 20138, dan partner saya yaitu Iren Septiani Aprizal dan NPM 2003 20113. Sini saya akan menjelaskan tentang modul pertama yaitu ERD, CDM, PDM, dan database. ERD adalah suatu model jaringan yang menggunakan susunan data yang disimpan dalam sistem secara abstrak. ERD juga dapat diartikan sebagai bentuk awal perancangan basis data yang menggunakan simbol-simbol yang terdiri dari entitas dan hubungannya. Entity Relationship Diagram atau ERD sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ERD Logical Data Model dan ERD Physical Data Model. Selanjutnya itu ada komponen pada ERD. Ada 5. Yang pertama ada entitas, yaitu suatu objek yang dapat dibedakan dari lainnya yang dapat diwujudkan dalam basis data. Yang kedua ada atribut, yaitu memberikan informasi lebih rinci tentang jenis entitas. Yang ketiga ada garis, berfungsi untuk menghubungkan atribut dengan entitas dan entitas dengan relasi, sehingga menggambarkan diagram tersebut seperti memiliki alur. Yang keempat ada hubungan, yaitu suatu hubungan adalah hubungan antara dua jenis entitas dan direpresentasikan sebagai garis lurus yang menghubungkan dua entitas. Yang terakhir ada derajat relasi, menjelaskan jumlah maksimum hubungan antara satu entitas dengan entitas lainnya. Selanjutnya ada CDM. CDM yaitu suatu desain konsep utama dari suatu database yang menghubungkan antar tabel. CDM memodelkan struktur logis dari keseluruhan aplikasi data, tidak tergantung pada software atau pertimbangan model struktur data. Selanjutnya ada Physical Data Model atau PDM, merupakan gambaran secara detail basis data dalam bentuk fisik. Penggambaran rancangan PDM memperlihatkan struktur penyimpanan data yang benar pada basis data yang digunakan sesungguhnya. Kemudian ada jenis objek dalam PDM dan langkah-langkah untuk membuat PDM. Untuk jenis objeknya ada 3. Yang pertama yaitu tabel. Langkah-langkahnya, pertama buka file CDM yang sudah jadi. Dari tools, pilih Generate Physical Data Model, kemudian pilih DBMS yang akan digunakan. Yang kedua ada view. Caranya yaitu setelah klik OK, PDM akan di-generate secara otomatis. Dan ketiga ada reference, yaitu tambahkan atribut pada tabel baru dan dihasilkan jika ada. Kemudian ada database. Database atau basis data adalah kumpulan dari data-data yang membentuk suatu perkasa atau file yang saling berhubungan relation dengan tata cara tertentu untuk membentuk data baru atau informasi. Selanjutnya ada sifat-sifat database. Pertama yaitu internal, yaitu kesatuan atau integritas dari file-file yang terlibat. Yang kedua ada terbagi atau share, yaitu elemen-elemen database dapat dibagi pada para user baik secara sendiri-sendiri maupun serentak pada waktu yang sama, atau concurrent sharing. Jadi kali ini saya akan menjelaskan studi kasus dari Lapres kelompok kami. Jadi studi kasusnya yaitu sebuah restoran rumah makan Padang ingin membuat sistem database untuk data sistem transaksinya. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah owner dalam pendataan. Sebelum membuat database, kita diharuskan membuat ERD, CDM, dan PDM terlebih dahulu. Kemudian kita menentukan ERD dan CDM, lalu ubah data CDM-nya dalam bentuk PDM, kemudian dijadikan database. Setelah itu, import database di PHP admin. Jadi di sini sudah terdapat model ERD-nya, terdapat 5 entitas yaitu pembeli, makanan, karyawan, kasir, dan data. Kemudian terdapat 3 atribut untuk pembeli, 2 atribut untuk makanan, 4 atribut untuk karyawan dan kasir, dan 3 atribut untuk data. Jadi langsung saja kita masuk ke pembuatan PDM-nya. Kita buka Power Designer, kita klik Create Model, kita klik Conceptual Data Model, lalu kita navigasi. Nah, kalau udah, kita langsung buat entitasnya, ada 5. Dan kita edit atributnya. Untuk karakternya kita pilih variabel dengan 50 karakter. Untuk nama karakternya 100 dan untuk pemerintahan karakternya 15. Kita pilih primary key untuk ID-nya. Dan untuk entitas kedua, atributnya nama
Kemudian juga ada kita klik primary key untuk harga makanan, untuk nama makanan maksud saya. Oke. Kemudian dapat tempat trigger yaitu ID. Ini untuk ID-nya. Untuk ini kasir. Untuk nota. Lalu kita pakai date. Lalu untuk total kita variasi. Nah, jika sudah seperti ini kita rapikan dahulu. Kemudian kita buat relasinya dengan menggunakan entity. Makanan karyawan, karya kasir, kasir nota. Kemudian kita edit. Balik makanan itu memesan. Dengan kardinalitasnya itu di mana setiap pembeli dapat memiliki satu makanan dan setiap makanan dapat dimiliki satu atau lebih pembeli. Kemudian ini dicatat. Ini tuan. Kalau untuk karyawan kasir itu dari tahu. Ini bantuan. Dan untuk kasir nota itu membuat bantuan. Oke, jika sudah seperti ini kita cek modelnya. Nah, sudah tidak ada yang error, lalu kita langsung generate saja ke PDM. Nah, seperti ini hasil dari PDM-nya. Kemudian kita langsung generate ke database dengan cara klik database dan klik generate database. Ini untuk folder penyimpanannya kita ubah di websync. Si Padang. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung masuk ke PHP MyAdmin dengan cara mengaktifkan dahulu Apache dan MySQL. Di sini punya saya sudah aktif. Lalu kita ke localhost PHP MyAdmin. Kemudian kita buat data baru. Buat. Kemudian kita impor berkas atau file SQL tadi. Kita klik go. Nah, sudah sukses. Di sini sudah terdapat tabel karyawan, kasir, makanan, nota, dan pembeli. Lalu kita coba untuk masukkan data di pembeli. ID pembeli 001, nomor pembelinya Rizka. Nomor handphonenya kita coba masukkan satu data. Nah, kita lihat di struktur. Nah, datanya sudah masuk dan berhasil. Jadi untuk proses running pada proyeknya sudah berhasil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.